Ini saya Syamsul Alam lagi dari syamsulalam.net WordPress video tutorial gratis. Jadi kita bakalan bicara tentang post revision. Di video kemarin saya sempat jelasin dikit tentang post revision. Itu kemarin saya bilang kalau post revision itu adalah plugins, tapi sebenarnya itu bukan. Saya minta maaf, itu adalah fitur bawaan. Revisi adalah fitur bawaan dari WordPress yang gunanya adalah untuk melihat revisi dari melihat versi-versi sebelumnya dari post Anda dan melihat histori revisi dari post Anda. Jadi ada kalanya Anda bakalan menemukan yang seperti ini. There is an autosave of this post that is more recent than the version below. Jadi gini, saya bakalan jelasin dulu. Jadi secara berkala ketika Anda bikin post panjang, bikin post pendek atau post panjang, post apapun di sini di kotak ini. Nah, ini WordPress akan secara otomatis mengautosave. Jadi di-save secara otomatis dalam tempo waktu tertentu. Saya kurang begitu tahu entah itu 2 menit atau 5 menit atau 3 menit atau 10 menit, saya kurang begitu tahu. Tapi yang jelas adalah bahwa WordPress menyimpan autosave, menyimpan secara otomatis, dan simpanan tadi, post-post yang ke save tadi itu semuanya bakalan diletakkan atau di save ya ke dalam revision ini. Jadi di sini ada versi-versi. Jadi ada versi 13 November 2012 pada menit ini 17.26 menit ke 26. Kemudian ada juga yang sebelumnya, ada yang di menit 24 ke autosave. Jadi ini bisa terjadi seperti ini. Kenapa? Karena ada perubahan gitu ya. Kemudian nggak saya klik update, sehingga sehingga langsung saya tinggal gitu. Kemudian dia mengingatkan bahwa ada autosave dari post ini yang lebih baru, yang lebih baru daripada versi di bawah ini gitu. Dan dia mengingatkan seperti itu gitu untuk memberitahu Anda gitu bahwa ada versi yang lebih baru daripada post ini gitu. Dan Anda bisa menggunakan fitur revisi ini untuk melihat apakah autosave. Sebentar, kita klik stay on page dulu. Apakah betul autosave-nya itu kita perlukan atau enggak gitu. Jadi ini sangat berguna sekali saya rasa. Jadi misal Anda ngeklik post, Anda bikin post panjang gitu ya. Kemudian nggak sengaja komputer Anda misal mati, atau mungkin ada apa gitu kayak server error atau apa gitu, kayak misal komputer Anda mati aja deh. Jadi case-nya misal komputer Anda mati, Anda sudah ngetik panjang-panjang, lupa, masih belum Anda klik save to draft ya, masih belum Anda klik update, Anda belum klik publish, belum klik apapun, tapi tiba-tiba komputer Anda mati. Nah, nanti ada autosave, kemudian bakalan diingatkan bahwa ada autosave yang lebih baru daripada post yang ini, yang Anda lihat di sini gitu. Dan Anda bisa lihat ke revisi dan kemudian Anda bisa bandingkan. Jadi kita bakalan lihat aja ya. Kita bakalan lihat autosave-nya. Kemudian nah di sini ini adalah autosave-nya. Jadi title contoh YouTube embed bla bla, dan revisinya maksud saya autosave-nya adalah seperti ini. Jadi ada linknya. Jadi ini formatnya link ya. Kemudian coba kita lihat ke current revision kita. Jadi di sini ada action. Sebentar, di sini ada action restore. Jadi kita bisa bandingkan, kita bisa lihat-lihat dulu ya. Jadi ini adalah revisinya kita sekarang. Maksud saya ini adalah autosave yang ini. Coba kita lihat yang ini. Oh, enggak. Oh, sepertinya saya salah. Oke, coba kita lihat lagi. Coba kita lihat yang autosave yang ini. Sebentar. Leave page. Oke, jadi ini adalah autosave, ini adalah current revision. Coba kita lihat yang menit 1924 yang kita lihat yang menit 1924. Oke, sama-sama ada linknya. Tapi saya nggak tahu kenapa kok bisa berbeda. Coba kita lihat yang versi autosave 1839. Oke, jadi sebenarnya di sini nggak ada yang beda.
Yang beda adalah bahwa WordPress mengira kalau ada beda aja karena saya pakai tampilan visual sehingga link ini YouTube ini secara otomatis ditambahkan link seperti ini gitu, padahal kan tidak perlu, sehingga ada masalah seperti ini. Coba kita lihat current revision kita. Ini sebenarnya kan tidak perlu ada linknya ini, jadi ini bakalan saya hilangkan linknya dan kemudian saya update. Tapi yang jelas saya yakin Anda sekarang tahu lah ide besarnya, ide umumnya kira-kira gimana, general idea-nya dibalik post revision itu apa dan gimana caranya mengembalikan. Jadi oh ya, saya masih belum kasih tahu ya caranya mengembalikan. Jadi kita bakalan leave page, kita klik revisi yang kita mau. Jadi ini adalah yang versi 17.25 ya, jam 17.25. Kemudian kalau saya misal mau mengembalikan link ini, jadi ini ya, lihat contoh YouTube embed YouTube bla bla. Nah ini kan nggak ada linknya ini kan nggak ada linknya. Ini adalah revisi yang nggak ada linknya pada menit 17.25. Sekarang 18.44 ya, yang 17.25 ini misal bakalan saya restore. Cara saya restore, saya kembalikan, saya klik aja link restore ini, kemudian tunggu beberapa saat dan kemudian puff, keluar deh restoran dari kok restoran ya kok jadi aneh. Jadi keluar versi yang menit 17.25 nya, dan ya seperti ini, nggak ada bedanya dengan yang menit 18.44, yang jam 18.44. Tapi yang jelas saya rasa Anda sekarang sudah ngerti lah post revision itu apa, gimana cara makainya, dan sebelumnya saya bakalan kasih tambahan informasi untuk Anda. Jadi di sini, jadi di bagian plugins ini Anda bisa mengontrol revisi yang disimpan oleh WordPress. Jadi setahu saya adalah WordPress menyimpan banyak sekali revisi ya, sampai 15 atau sampai berapa gitu. Dan yang jadi masalah adalah itu memenuhi database Anda. Jadi Anda punya opsi untuk memberikan apa ya istilahnya, memberikan batas pada revisi yang disimpan oleh WordPress Anda. Jadi nah, plugin yang bisa Anda gunakan untuk itu namanya adalah Revision Control. Jadi ini adalah plugins yang berguna untuk mengatur jumlah revisi yang dimiliki oleh post Anda. Jadi kita bakalan install plugins ini. Kemudian kita klik Activate Plugins. Tunggu beberapa saat dan ya, ini adalah revision control ya. Coba kita lihat di tools. Oke, nggak ada di setting. Di sini ada revision ya. Di setting ini ada revision. Ini adalah untuk revision control. Nah, ini jadi WordPress itu menyimpan unlimited number of revision awalnya. Jadi kita bakalan simpan 5 aja, maksimum 5 revision store. Jadi WordPress cuma akan menyimpan 5 revisi atau mungkin 10 ya jika Anda ingin lebih aman. Mungkin 10. Jadi coba kita jadikan maksimum 10 untuk page, kita jadikan maksimum 5 untuk custom CSS, kita jadikan 10 lagi. Kemudian coba kita klik save change. Ini kita jadikan 5 aja ya biar kita bisa lihat bedanya di halaman edit post. Kita jadikan 5, kemudian kita save change lagi. Tentu saja Anda bisa ubah ya semuanya ada di sini. Kemudian ini kan ada berapa? 1 2 3 4 5 6. Ini ada 6 ya. Coba kita refresh sekarang. Leave page. Dan yang terjadi adalah dari revisi-revisi yang banyak itu tadi, ini ya post revision. Nah, ini sekarang ada post revision sekarang namanya, bukan cuma revision. Jadi sekarang Anda bisa nge-restore, nggak usah ngeklik. Anda bisa lihat dari sini, Anda bisa compare. Kemudian di sini currently storing a maximum of 5 revision. Jadi sekarang cuma ada 5 revisi ini, 1 2 3 4 5. Kemudian yang ini adalah yang ini ya.
Jadi Anda mungkin bingung ya, saya bilang ini dari tadi ya, tapi saya harap Anda ngerti lah general idea-nya. Jadi ini sekarang nyimpan 5 revisi saja, tidak unlimited, dan kita sekarang ada tombol untuk ngedelete revisi, ada tombol untuk compare. Jadi misal Anda ingin mengcompare ini dengan yang ini, misal Anda bisa lakukan compare. Compare itu artinya dibandingkan ya. Jadi coba kita bandingkan ini dengan yang sebentar. Kita bandingkan ini dengan yang paling lama sendiri, yang 1725 ini. Coba kita klik compare. Kemudian sini akan keluar jendela. Ternyata ini yang di sini yang lama adalah bahwa nggak ada W480-nya, sementara nggak ada W480-nya, sementara di sini ada. Jadi di sini nggak ada kategori, di sini ada kategori. Kemudian di sini nggak ada post meta, di sini ada post metanya, dan lain-lain. Jadi itu adalah saktinya plugin revision control yang memungkinkan Anda untuk melakukan komparasi dari revisi dengan sangat mudah. Dan saya rasa video ini sekian sampai sini. Anda sudah belajar tentang post revision dan plugins revision control untuk mengatur revisi Anda. Di video saya selanjutnya, saya juga bingung saya bakalan bicara apa. Saya nanti bakalan lihat list ini lagi untuk bikin video tutorial yang jelas. Terus pantengin video tutorial dari saya, terus stay tune karena saya bakalan terus bikin video tutorial yang seperti ini. Dan ingat ya, kalau misal Anda ingin punya pertanyaan tentang fitur WordPress gitu ya, dan hal tersebut bukan hal yang terlalu advance, saya bakalan bikin videonya di sini gratis untuk Anda. Jadi saya rasa sekian dari saya, terima kasih dan salam.